Ready, Jor, tuh, clap. Berbau apa ya? Tidak usah, pasang aja yang lebih bagus. Iya, ya. Pak. Oke ya. Terima kasih, Pak. Nah. Lancar ya kan? Ada palu. Rokok tinggi. Jangan nampak. Jangan nampak. Oh iya. Puyer. Bintang 7 puyer. Kalau bagus lah. 126. Pak. Parkirnya bener loh, Pak. Gila. Ya, Bang. Kasih nggak ada? Kasih nggak ada. Sebenarnya mana? Nggak ada apa? Kan itu. Mana sih yang matinya? Coba lihat. Diurus lah, ya. Bapak tentara enggak? Tentara kita kan? Tentara enggak? Enggak ya. Itu bisa kita limpahkan. Cuma ya kita Kemarin mati belum sempat kita mengimbau aja, ya kan? Mengimbau aja. Segera diurus, ya kan? Nah, segera dulu. Nanti kalau kita radia gabungan kan, ya itu kan. Nah, pokoknya kemarin mati kan itu nggak bisa ya, tahu itu. ya segera diurus lah gitu ya. Iya, Pak. Nah, ya. Coba nanti pasang ya. Seles. Aman ya jalan. Kemana arahnya? Padang. Ke Padang Bukit Tinggi. Iya.
Batu juga. Keren kan ya? Kalau mau dibuka, pemilik tasnya turun coba. Mana yang mau dibuka? Tas siapa? Turun orangnya. Turun dulu, Pak. Tas ini. Ini mau kemana? Kayak kita kan udah punya koperasi gitu. Ya. Ini kan koperasi kita kan. Iya, ya. Kalau di pesaman ini kita nggak ada jual sembarang ya, masih toko nggak ada ya, Pak? Dibolehkan ya, Pak? Kalau kita stiker, Iya. stiker koperasi kodim tidak mengadakan, nggak mengadakan kemungkinan ya satu hal tidak diperbolehkan, gitu kan. Itu aja menghindari. Tapi kalau yang kota besar berbeda, udah banyak itu. Nanti Bang, misalnya ada kan penjual stiker dan menjual stiker aksesoris kayak ini, Ya. ada nggak rencana kita lakukan razia atau gimana? Ya selama ini kan Tahu ya, Bang, ya? tetap dalam penertiban gas untuk menjaga itu aja hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan, stiker, ya kan, apalagi barang-barang yang banyak gitu kan. Kalau untuk razia-razia seperti itu kayak hiburan-hiburan atau PKP musik. Iya, karena di sini kafe kita dunia malam tidak ada, ya kan. Ada, ya, Kalau Pak. di Padang Banyak ya, Bang, ya? bisa tanya sama Pak Arifin, ya kan, itu rutin lah. Nah, rutin. Kalau di Padang kita razia pun kita daerah kalau semua gitu kan, ke Padang gitu kan. Bapak bisa tanya sama kawan-kawan di Padang. Ada sempat. Kopi di apa kan di Padang itu kan. Siapa? Di Basmi, Pak, ya kan. Karena kalau illegal logging itu kalau di Basmi, ya Bapak lihat lah. Yang hujan kemarin longsor itu kan, nah itu, ya kan. Saya tetap koordinasi sama dinas kehutanan, ya kan, kami kan membantu Pemda, ya kan. Artinya kalau Pemda minta sama saya siap membantu untuk membackup. Ini ada apanya ya Pak ya? Oleh Polisi Militer Angkatan Darat. Terus dengan sandi waspada Wirapiso tahun anggaran 2015 32 Wirabraja yang diawali kegiatan komplentatif penegakan hukum disiplin dan tata tertib bidang gaktib dalam bentuk razia. Pertama kita lakukan di Painan, pesisir selatan. Kemudian kita lakukan lagi tahap keduanya di Payakumbuh dan Pasaman. Nanti ke tahap ketiganya. Udah on itu ya? Tahap ketiganya Padang Panjang sama Bukit Tinggi. Tahap empatnya Solok dan Sijunjung. Khusus untuk wilayah Sijunjung itu karena kita juga melakukan operasi imbangan Kodam 1 Bukit Barisan dengan Kodam 2 Sriwijaya. Di situ kita akan melakukan operasi atau razia di jalan tapal batas wilayah hukum untuk pelarian atau desertir tentara. Yang kedua juga antisipasi tentang adanya satu mungkin masih beredarnya senjata api ilegal. Kemudian juga yang sekarang marak ISIS ya, ISIS itu. Nah, kita kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam hal profesi mungkin di sini TNI Angkatan Darat, Matra Khusus Kecabangan Polisi Militer Angkatan Darat melakukan antisipasi dengan sering melakukan kegiatan gaktib di lapangan. Ya tentu kita juga ada hubungan kerja dengan satuan
yang terkait seperti yang sudah kita lakukan juga kepada kemarin kita razia di tempat hiburan dengan BNN, kita tetap jalin lakukan itu, BPP juga. Tapi terkhusus untuk hari ini di Pasaman, termasuk kemarin di Payakumbuh, supaya satu kita juga membantu pemerintah daerah untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya. Yang kedua juga untuk membuat kita juga shock terapi lah kepada masyarakat supaya untuk lebih sadar tentang berlalu lintas. Karena masih banyak pun tapi yang di lapangan kita dapatkan kan, satu, mobil tidak punya plat, yang kedua, pengemudi tidak memakai safety belt atau sabuk pengaman, ketiganya juga mungkin barangkali perlu diingatkan sering dan dilakukan begitu supaya bertahap pun nantinya masyarakat juga akan sadar berlalu lintas, khususnya anak sekolah tidak menggunakan helm. Ada juga pakai helm tapi tidak diikatkan sehingga kita bantu. Nah, tindakan ya kita hanya preventif aja supaya dia ingat, anak sekolah kita suruh push up. Karena kita bagaimanapun tidak punya kewenangan. Kalaupun ada ya kita paling bisa limpahkan ke bidang kepolisian wilayah yang ada di sini. Tapi paling tidak menyadarkan masyarakat lah untuk bisa lebih sadar berlalu lintas. Yang ketiganya juga karena keterbatasan sarana prasarana di wilayah, sehingga yang kami yang dari Denpom Padang sengaja untuk sekalian melihat sampai di mana juga subjajaran atau satuan jajaran Denpom di wilayah, sehingga kita perkuat untuk wilayah, kita lakukan sama-sama. Ya semogalah dengan adanya ini masyarakat makin sadar lah. Yang kedua dengan keberadaan kami pun di sini Polisi Militer Angkatan Darat juga bermakna dan berarti positif yang baik. Ada mungkin ya seperti tentara, misalnya lah kita ambil contoh, karena kita memang khusus untuk Angkatan Darat. Masih banyak juga tentara kan disersi ya, meninggalkan satuan lebih dari 1 bulan misalnya. Kemudian operasi imbangan yang saya maksud, kita punya wilayah kan di Kodam 1, wilayahnya kan Kodam 1 Bukit Barisan. Sementara wilayah yang terpinggir atau yang paling ujung di Bukit Barisan itu kan Sumatera Barat. Dalam ini kan si Junjung ya dengan Jambi. Maka disitulah kita ambil sisi dalam kabupaten itu kan Damas Raya maksudnya dengan Kabupaten Jambi. Kita bentuklah di situ untuk kegiatan ini sebagai operasi imbangan Kodam 1. Berbatasan dengan Kodam 2. Karena kalau udah berbatasan antara wilayah Kodam 1 dengan 2, kita tidak bisa memasuki sana, harus ada koordinasi. Yang kedua mungkin marahnya itu kan pelarian, mungkin kalau kamu wilayah Sriwijaya, Palembang atau mungkin ke Jawa, kan pasti melintas. Ada pelanggaran tindak pidana yang dilakukan yang kita belum tahu, ada pengaduan masyarakat yang diduga oknum TNI, ya kemungkinan pelakunya atau oknumnya tadi tentara disersi mungkin juga. Jadi berbagai cara lah kita lakukan. Kebijakan pimpinan komandannya ada tugas yang lebih dibutuhkan organisasi, beliau ditarik ke Puspom, sampai sekarang komandannya tidak ada, sehingga yang menjadi PLH dan Denpom 14 sekarang saya. Untuk mengantisipasi namanya ISIS ya, ISIS ini bisa saja di mana-mana tumbuh ya. Hanya mungkin kita di satuan selalu diingatkan komando atas supaya memberi penjelasan tentang bahaya ISIS, sehingga satuan bawah itu anggota personil yang paling bawah mengerti ya. Jangan sampai salah menafsirkan suatu keyakinan sehingga dia ikut dalam kelompok tersebut. Selalu setiap bulan ada penekanan ulang dari komando atas supaya anggota diberi penjelasan tentang bahaya ISIS. Kalau kita dari POM ke masyarakat, kalau ke masyarakat begini deh, kita selalu juga kan istilahnya kita juga asrama kita ini tidak semua tertampung oleh kesatuan kita. Jadi ada juga yang bergabung di dalam tempat tinggal, ikut di dalam masyarakat. Tentunya kita juga dengan bekal tadi kita beri penjelasan, dia akan bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya ISIS tersebut. Ini
apabila terwujud sudah ikut memberi penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya ISIS, sehingga kita bisa menekan sehingga tidak ada lagi diharapkan masyarakat yang ikut masuk kelompok ISIS. Berarti ini sudah membantu rekan-rekan kita, baik dari kepolisian, baik dari pemerintah setempat. Wilayah hukum Denpom 14 belum ada yang terindikasi. Belum ada indikasi. Di Sumbar masuk aman ini? Masih aman. Nah, ini juga kegiatan sebenarnya, ini yang kita seperti baru lakukan, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kita ini sudah rutin. Hanya mungkin karena ini anggota personil Denpom yang ada di wilayah sub Pasaman ini, mungkin rekan-rekan adik-adik wartawan sudah tahu, kenal dengan orangnya. Kok ini sekarang banyak orang baru? Ini semua karena wilayah yang begitu besar, anggota kita sedikit, sehingga kita memperkuat anggota yang dari Padang. Tapi bukan hal yang baru. Nah, ini dalam rangka untuk PPL, pos pemeriksaan lalu lintas. Nah, inilah yang baru kita laksanakan. Ada juga berbentuk razia, itu di malam hari. Gunanya semua itu untuk membantu pemerintah setempat dalam menciptakan kondisi aman. Ya. Dan dari 2 daerah yang telah kita lakukan pemeriksaan Payakumbuh, Pasaman, Painan, ya. Nah, itu hasilnya gimana dan apa yang ada? Di 3 wilayah yang sudah kita lakukan hasilnya semua nihil. Alhamdulillah, berarti militer yang ada di Sumatera Barat sudah patuh hukum semua. Cuman kalau untuk pengendara lalu lintas mungkin yang pakai orang sipil yang pakai militer atau apa, masih ada ditemukan tuh mana ada dari 3 daerah ini? Kalau di luar militer yang pakai dinas, itu masih kita tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang dia memakai celana, jaket. Ini tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang ini dipakai karena rasa cinta. Apakah itu souvenir? Apakah keluarganya rasa bangga? Ini mungkin hanya yang kita beritahukan. Ini cara penggunaannya, cara menyampaikan rasa bangga itu mungkin yang perlu kita benarkan, kita tertibkan. Itu saya copot, kita tertibkan. Karena itu tidak boleh. Masih ada temuan nggak dari 3 daerah? Masih ada, tapi itu kita tertibkan, kita copot. Dikasih tahu. Ya, dikasih tahu dengan. Kalau kan operasi sudah dilakukan di 3 daerah, mungkin operasi selanjutnya kan akan masih ada operasi. Itu kalau masih ditemukan di daerah yang setelah kita lakukan operasi itu masih ada juga yang menunjukkan ada punishment tertentu nggak untuk warga sipil, apa yang bisa kita lakukan? Kalau warga sipil ini kan ketika dia melakukan pelanggaran itu juga domainnya bukan di kita. Hanya mungkin ketika itu sudah ada tatanan hukum yang dilanggar, maka itu pelanggaran tersebut akan kita limpahkan ke pihak kepolisian. Sebenarnya tidak ada tahap-tahapan. Kita setiap triwulan itu sudah dijadwalkan, harus melaksanakan, sudah diagendakan. Ketika itu tidak dilaksanakan, itu berarti kita salah. Karena kita itu sudah dari komando atas itu sudah ada. Apa yang kita lakukan setiap bulan, apa per triwulan itu sudah dilaksanakan, ada semua aturannya. Sudah teragenda betul.